Kata para ulama, eh, salah satu definisi dari ibadah itu adalah al ibadatu hiya ismun jami likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal al batinatu waz zahirah. Itu salah satu definisi dari ibadah. Ibadah eh, itu sebenarnya adalah ismun jami, sebuah nama likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, yang meliputi seluruh yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, atau dari perbuatan. Al batinatu, bisa itu tersembunyi, waz zahirah, bisa juga itu perbuatan nampak. Itu ibadah. Jadi ini juga ibadah sebenarnya, kita duduk-duduk begini, ini ibadah ini. Menikah juga itu ibadah. Saya sering kali kalau memberikan manasik, memberikan walimah, nasihat perkawinan, saya sampaikan ibadah yang paling panjang sebenarnya adalah menikah. Begitu kita melamar, diterima, kemudian akad nikah, sampai kita meninggal dunia itu dicatat sebagai ibadah. Makanya kalau ada orang tidak mau menikah, itu Nabi sanksi sama dia. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan umat. Karena itu ibadah itu. Kalau dicubit istri, kalau misalnya dia tidak mau sholat, sebenarnya itu ibadah sebenarnya. Ibadah itu. Cari nafkah untuk keluarga, itu ibadah. Jadi ibadah ini panjang. Tidak bisa dibatasi ibadah-ibadah yang sifatnya tadi ibadah mahda itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, eh, tentu ada syurutu kabulil ibadah. Ini kan penting ini. Kalau teman-teman yang aktivis itu menyebutnya dengan syarat diterimanya ibadah. Kalau kita yang umum itu memahaminya bahwa kalau ibadah kita mau berkualitas, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, syarat yang pertama kata ulama adalah beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita mau lakukan itu syaratnya nanti bisa diterima, bahasanya teman-teman yang aktivis. Kalau bahasanya kita yang bukan aktivis itu, kalau mau ibadahnya berkualitas, maka syarat pertamanya adalah beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya di Quran bisa dibaca itu. Misalnya kalau kita mau berdoa, doa kan ibadah, Pak. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Nah, kalau kita mau berdoa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzan sa'alaka ibadi anni. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Saya terima doanya orang-orang yang berdoa kepadaku, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibuli. Lakukan dulu perintah. Itu syaratnya yang pertama. Kalau mau diterima doa kita oleh Allah, lakukan dulu perintah. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman sungguh-sungguh padaku. Ini syarat. Ini syarat. Al-Quran sebutkan. Tidak bisa dibilang ini tidak tidak kuat ini dalilnya ini. Ini Quran, Pak. Ini Quran. Kalau hadis masih bisa diperdebatkan. Boleh jadi hadisnya marfu, hadisnya hadis palsu dan lain-lain sebagainya. Tapi ini Quran sebutkan seperti itu. Maka di banyak ayat dalam Quran itu menyebutkan iman menjadi syarat. Misalnya dalam ayat yang lain sebutkan, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa orang yang melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia beriman. Kalau dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya berikan padanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami berikan balasan itu melebihi dari apa yang mereka lakukan. Syaratnya beriman. Syaratnya beriman. Nah, iman itu apa sebenarnya? Kata ulama, iman itu adalah tasdiqum bil qalb. Iman itu di hati sebenarnya. Diiktikadkan di hati.
Maka ketika ada orang Arab Badui yang diterangkan Allah dalam Quran dalam suratul Hujurat, ada orang Arab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampaikan kepada Nabi, qalatil a'rabu amanna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, datang itu orang Arab Badui kepada Nabi SAW. Dia katakan, saya juga beriman. Lalu turun ayat menegur Nabi, sampaikan kepada Nabi Muhammad, kasih tahu, qul lam tu'minu. Katakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, karena imanmu belum sampai masuk di hatimu. Jadi iman itu semuanya di hati tempatnya. Nah, iman ini di hati. Kalau kita lihat ulama kemudian memberikan penjelasan cabang-cabangnya itu iman. Nah, di hadis Muslim yang diriwayatkan oleh yang dari Abi Hurairah sampaikan begini. Iman itu cabangnya itu lebih dari 70 cabang atau 60 cabang. Yang paling tinggi katanya adalah mengatakan la ilaha illallah dan pembuktiannya. Jadi iman itu banyak cabangnya, antara 70-60 cabang. Nah, yang paling tinggi kata Rasulullah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak disembah orang tapi tidak berhak. Dan pembuktiannya. Dan banyak juga orang itu dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi tetap menyembah juga yang lain. Maka ulama mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan pembuktiannya maksudnya dibuktikan itu bahwa memang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak iman. Tertinggi itu iman yang seperti itu. Dan yang terendah kata Nabi adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Jadi bukan membuang duri di jalanan. Saya pernah melihat ada tulisan di depan di tembok ini, dulu sebelum direhab di depan itu. Jadi cabang iman yang paling rendah itu adalah membuang duri di jalanan. Itu tidak benar itu. Membuang duri dari jalanan. Jadi mengambil duri yang ada di jalanan itu kemudian disingkirkan supaya tidak terganggu orang. Itu iman yang paling cabangnya iman yang paling di bawah itu. Lalu di ujung hadis itu sebutkan wal haya syu'batu minal iman. Ini juga bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Malu. Bahasa Bugisnya itu kalau dikonversi ke bahasa Bugis Makassar atau Makassar Bugis itu, kira-kira iman itu bahasa Bugis Makassarnya itu siri. Siri. Kalau diterjemahkan lagi siri itu harga diri begitu. Ya, jadi orang Bugis Makassar itu memahaminya siri. Nah, siri ini kalau kemudian dikembangkan itu menjadi 4 macam. Yang pertama, masiri. Nah, kita tambah masiri. Masiri itu positif. Masiri bugau anu salah. Masiri kodek na sempajang. Masiri kona rafi na sempajana nadipan sempajang. Ini masiri, positif itu. Tapi ada turun-turun sedikit yang kedua, masiri siri. Nah, ini kalau masiri siri ini sudah mulai berubah ini. Bisa positif, bisa negatif. Masiri siri kasedi pa napaku lama sempajang itu negatif. Nah, jadi masiri sudah turun sedikit kalau masiri siri. Yang kedua adalah makura siri. Ah, ini sudah hampir bahaya ini kalau gini. Makura siri. Pura nih dia reng milau sih. Makura siri. Nah, ada yang begitu itu. Nah, yang keempat itu ini lebih fatal ini yang keempat. Mapaka siri-siri. Nah, jadi masiri siri, makura siri, mapaka siri-siri. Nah, ini apalagi kalau ada agamanya itu. Ini yang paling bahaya ini yang ada agamanya, Pak. Nah, itu yang mapaka siri-siri yang deka siri. Nah, itu sebenarnya mapaka siri-siri itu. Nah, apalagi kalau ini kita yang ada agamanya itu di belakang nama kita itu, ini sebenarnya yang perlu memang dijaga baik-baik. Seperti kalau haji misalnya, itu haji itu kan identik dengan, bukan identik tapi agama kan yang dibawakan kalau haji begitu. Kalau kita pulang dari haji lalu misalnya ada orang azan kemudian kita tidak singgah, itu pasti orang menilai kita. Kalau kita singgah maka itu sih tanrana haji. Iya kan? Tanrana haji. Tapi kalau orang azan kita lewat, apa dia bilang? Haji leba.
Iya kan? Itu kan begitu tuh. Seperti juga kita yang punya agama, penyuluh agama misalnya. Ya kan? Penyuluh agama. Orang ada lewat padahal penyuluh agama. Maksudnya itu apakah sirik-sirik? Pegawai Kementerian Agama lebak. Ini Kang yang penting sebenarnya. Maka Nabi sebutkan al-haya syubbatu minal iman. Malu itu sebenarnya bahagian dari iman. 4 menit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cabang iman. Nah, sekarang apa syaratnya? Disebut dengan syurutu kabulil ibadah tadi. Syarat diterimanya ibadah. Nah, yang pertama tadi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlasun bin niyah. Apapun yang kita lakukan, niatnya mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi apa saja, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, Pak. Adapun nanti di perjalanan kemudian ada hal-hal menimpan mungkin kita lakukan, itu urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niatnya penting. Itulah sebabnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan dia perhatikan sahabat. Oh, ada juga ini sahabat ikut sama saya hijrah ke Madinah itu ada karena Allah dan Rasulnya, tapi ada juga bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu hadis awalnya, itu hadis pertamanya Pak, itu hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Coba bisa dibuka itu kitab Arba'in. Ada itu di ruangannya PD Pontreng. Di hadis pertama itu disebutkan innamal a'malu bin niat. Kata Nabi, amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Yang kita dapatkan, kata Nabi, yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan? Maka lalu kemudian Nabi sampaikan begini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kebetulan hadis ini diucapkan ketika hijrah ke Madinah. Maka yang diceritakan hijrah di situ. Tapi nanti kemudian kita bisa bawa ke tempat kita di tempat kita masing-masing. Nabi katakan, siapa yang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya itu dicatat seperti apa yang mau, apa yang dia niatkan karena Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi, lanjutan hadis itu, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang mau diraihnya, au imra'atin yankihuha, atau perempuan yang mau dinikahinya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu dinilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Kalau kita pergi di sini karena tidak enak dirasa, maka kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak enak dirasa. Kalau kita ke sini karena tidak enak dirasa karena nanti dilihat kesawapakan, maka dicatat tidak enak dirasa karena tidak dilihat kesawapakan. Tapi kalau kita ke sini karena Allah dan Rasulnya, maka ini dicatat karena Allah dan Rasulnya sambil juga dilihat oleh Pak Kandep. Kan begitu di hadis itu. Bisa dibaca, itu ada di PD Pontreng, soalnya bisa dibaca. Di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis pertama itu. Di situ kan ada 40 hadis. Hadis pertamanya tentang niat. Nah, ini niat penting. Nah, kemudian yang ketiga. Ini syarat yang ketiga, ibadah ini bisa berkualitas atau bahasa aktivis, ibadah itu bisa diterima. Apa itu? Yang ketiga adalah mutaba'ah. Mencontoh dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sekali ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahda itu tadi. Nah, tanggal 15 September yang lalu, Kementerian Agama itu menerima surat dari Bupati Sinjai atas nama Sekretaris Daerah. Ditandatangani Pak Sekretaris atas nama Bupati Sinjai tentang fenomena yang melanda salah satu warga Kabupaten Sinjai yang hilang di Gunung Bawakaraeng. Sebenarnya apa yang dilakukan surat yang disampaikan Pak Bupati ke Kementerian Agama, ke MUI dan kepada camat di Kabupaten Sinjai, sebenarnya itu dilakukan para mubalik di Kabupaten selama ini. Bahwa kita harus hati-hati melakukan hal-hal ritual, jangan-jangan kemudian nanti lepas dari koridor hukum agama itu. Maka saya dari dulu sampai sekarang kalau ceramah itu selalu mengatakan begini. Hari ini sebagian besar kaum muslimin tidak bisa membedakan mana kemusyrikan dan mana kebudayaan.
Dan itu tanggung jawab mubalik sebenarnya, dan tanggung jawab guru agama, tentu tanggung jawab Kementerian Agama. Rupanya hari ini pemerintah daerah baru sadar kalau kemudian kesyirikan itu sangat berbahaya. Nanti sudah ada korban hilang di Gunung Bawakaraeng baru kita sadar rupanya. Padahal mubalik sudah berteriak-teriak. Saya pernah ceramah tentang ini, lalu mendapatkan WA dari masyarakat. Dia bilang, ini kencang sekali ceramahnya Pak ini. Dianggap kencang. Nanti ada hilang mengatakan, oh ternyata penting juga rupanya seperti ini. Kesyirikan itu semuanya berawal dari khurafat dan tahyul. Kenapa orang melepaskan kambing di Gunung Bawakaraeng? Karena dia menganggap bahwa itu kan berangkat dari pemahaman tahyul dan khurafat itu tadi. Yang saya membaca putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu, dari dulu itu sudah keluar di tarjihnya Muhammadiyah itu. Termasuk di NU juga. Di apa yang dikeluarkan oleh NU juga, bahayanya kesyirikan-kesyirikan ini. Itu berawal dari tahyul dan khurafat. Yang lucu itu, saya kira dulu waktu saya masih SMA, orang yang pakai jilbab di sekolah saya itu hanya 2 orang. Yang lainnya itu tidak pakai jilbab. Termasuk guru-guru yang ada itu tidak pakai jilbab. Hanya 2 orang siswa yang pakai jilbab. Yang itu terancam. SMA 1, yang dulu namanya SMA 277, itu kalau pakai jilbab dikeluarkan. Itu dulu. Setelah sekarang ini tidak ada lagi mungkin pegawai negeri dan honorer di Kabupaten Sijaya ini yang tidak pakai jilbab. Kalau dia Islam. Saya sudah menyangka bahwa pemahaman agama kita itu sebenarnya sudah loncatannya sudah sangat luar biasa. Saya KKN di kaki Gunung Bawakaraeng tahun 92. Pulang Ramadan 92. Saya disampaikan sama Pak Desa. Di sini itu Pak banyak orang naik haji di Gunung Bawakaraeng. Saya tanya Pak Desa orang dari mana Pak? Dia bilang orang Sinjai banyak. Di antara 32 orang yang KKN di desa itu saya sendiri yang orang Sinjai, tersinggung rasanya. Baru kemarin tanggal 15 September ada informasi resmi dari pemerintah daerah, ada warga Kabupaten Sinjai dari Sinjai Selatan hilang di Gunung Bawakaraeng karena ritual ibadah di sana. Sehingga saya memahami loncatan pemahaman agama kita sebenarnya itu seperti gunung es sebenarnya. Kalau kita lihat ada satu begitu, saya yakin masih banyak lagi orang-orang pemahamannya seperti yang hilang di Gunung Bawakaraeng itu. Yang itu tanggung jawab Kementerian Agama. Kenapa bisa begitu? Karena dia melakukan ritual ibadah itu tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Soal haji dan umrah jelas hadisnya. Huzu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji dan umrah kalian. Nah, sayangnya memang kalau orang mau pergi haji dan umrah yang dipanggil itu bukan ustadz, kebahagiaan. Nah, panggil tonja kita tapi kadang-kadang tidak mau dengarkan. Ang kalingaton ni hanang aku mencerame ustaz tapi noli mo tayo sanrona. Panggil dukunnya itu. Sandro Patamarang Ipakiana, Sandro Pasuki, Sandro Mbasid, Sandro akan sebagainya. Dan itu tidak bisa dipungkiri sekarang itu. Ada teman saya dulu waktu di Sudiang. Dia telepon istrinya. Ay mana aga mo pikir telepon mo patama paki aku. Menang ka sa lorat di lalanu patama di komporku. Istrinya mengatakan, boy, nah bukan saya kasih masuk itu. Tapi itu dukung yang kita ambil dari selayar itu yang kasih masuk dia. Nah itu bahayanya karena memang kita tidak mencontoh Rasulullah SAW. Kita terlalu ini kan perangkal dari itu tadi. Salat juga begitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti engkau melihat caraku salat. Bagaimana caranya Nabi salat? Ya lihatlah apa yang dikeluarkan oleh majelis ulama. Saya orangnya yang paling kalau ditanya orang bagaimana pendapat Anda tentang ini, saya mengatakan lihatlah bagaimana pemahamannya majelis ulama. Bukan ulama. Jadi maaf bukan ulamanya tapi majelis ulama. Mau saya begini, kalau ada perdebatan-perdebatan diselesaikan di meja majelis. Dan kalau kita berbeda pendapat karena pasti berbeda pendapat, maka ketika kita keluar jangan sampaikan satu persatu di luar pendapat. Kita itu harus diamankan karena sudah ada putusan majelis ulama dalam musyawarahnya itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apakah ibadah itu kewajiban atau kebutuhan? Ini yang terakhir. Kenapa orang susah salat subuh? Kenapa orang susah mengeluarkan zakat? Karena dia menganggap itu semua kewajiban. Coba-cobalah kita rubah sedikit mindset kita itu bahwa salat itu kebutuhan. Karena kalau kita baca dalilnya dalam Quran, kalau kita baca utuh dalilnya, itu bukan saja kewajiban.
Memang dia kewajiban, tapi kalau dibaca utuh, itu juga kebutuhan. Baca di Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah dari apa yang diturunkan Allah kepadamu dari Quran itu. Wa aqimis shalah. Ini kalimatnya perintah memang. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Ini kan kewajiban nih. Wa aqimis shalah itu perintahnya kewajiban. Nah, tetapi bukan sampai di situ. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ini kebutuhan. Supaya kita tidak melakukan yang keji, tidak melakukan kemungkaran, maka berarti ini kebutuhan buat kita ini. Nah, kalau kita menganggap ini kebutuhan, maka sholat itu gampang rasanya. Karena kita anggap kebutuhan. Kenapa orang bisa beli mobil? Pak, kasih pondreng itu di case mobilnya dulu. Kenapa bisa beli begitu? Karena padahal harganya mahal kan? Mungkin lebih 200 juta. Kenapa bisa beli? Karena dianggap kebutuhan. Nah, kalau sholat ini dianggap kebutuhan, pasti ringan ini. Zakat juga begitu. Zakat ini kalau dipotong saja ayatnya berat. Huz min amwalihim sodakatan. Sampai di situ ayatnya susah itu. Ambillah, karena diperintahkan itu mengambil zakat, bukan yang muzaki itu, bukan. Siapa paling diperintahkan ambil zakat? Pemerintah dalam hal ini. Zakat fitrah misalnya. Huz min amwalihim sodakatan. Ambillah dari harta-harta mereka itu menjadi zakat-zakat mereka. Maksudnya pemerintah disuruh ambil mereka itu yang punya harta banyak itu. Untuk apa itu? Sodakatan menjadi zakat-zakat mereka. Kalau sampai di situ berat. Tetapi rupanya ada sambungannya itu ayat. Gunanya itu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu mensucikan hatinya yang kikir dan membersihkan hartanya dari haknya orang. Kalau kita punya harta lebih dari satu nisab, mengendap 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya itu bukan kita punya. 2,5% misalnya dikeluarkan, 2,5% itu bukan kita punya. Orang punya, tapi Allah titip lewat kita. Contoh kalau kita ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan kita mau pulang, keluarga kita mengatakan saya kasih uang 100 juta. 75 juta kita ambil secara pribadi, tapi 25 juta itu tuh sumbangan masjid. Untuk sumbangan Masjid Al-Ikhlas di Kementerian Agama. Kita sampai di sini, kita sembunyi semua itu 100 juta itu. Kita tidak berikan ke masjid. Itu artinya tidak mensucikan harta kita dari haknya orang. Karena yang 25 juta itu bukan kita punya, orang lain punya. Nah, yang 25 juta itu kan. Iya, ini kan 100 juta tadi, 75 juta untuk. Iya, saya tahu. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan, kalau kita dikasih uang 100 juta, 75 juta untuk kita, 25 juta untuk masjid, kita harus sampaikan 25 juta itu. Sekalipun yang kita sampaikan itu bahwa zakatnya orang kalau satu nisab cukup, tahunnya kan 2,5%. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi soal zakat ini sebenarnya ada 3 komponen yang perlu dipahami hari ini. Kalau di Kementerian Agama mungkin tidak terlalu susah sebenarnya Kementerian Agama. Apalagi kalau zakat fitrah. Zakat fitrah kan tidak ada masalah. Zakat harta juga di Kementerian Agama itu mungkin juga yang tidak memenuhi syarat sudah mengeluarkan zakat Kementerian Agama. Artinya ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ada 3 hal yang harus berfungsi kalau kita mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah itu tadi husmin amwalihim, pemerintah ini. Dalam hal ini ambil zakat harus aktif. Yang kedua adalah orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf itu. Ini yang 8 asnaf ini juga tidak ada masalah sebenarnya yang 8 asnaf ini. Karena ya orang yang menerima zakat itu kalau diundang jam 9, jam 8 dia sudah datang, Pak. Karena mau menerima itu. Tidak ada orang kalau mau menerima itu akan terlambat, tidak. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang muzaki, yang kelompok ketiga ini. Karena muzaki 2 macam. Ada muzaki yang rajin mengeluarkan zakat, itu tidak ada masalah. Tapi yang ada masalahnya sekarang ini adalah yang musekke itu. Nah, ini yang musekke ini. Yang kalau ditanya kenapa tidak keluarkan zakatnya, dia bilang sudah keluar mi pajaknya, keluar mi infaknya. Tidak boleh begitu karena zakat itu ada ketentuannya. Nanti bisa dikeluarkan cukup 1 nisab dan harus mengendap selama 1 tahun. Ada haulnya. Nah, ini mungkin yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Sekedar untuk membaharui ingatan kita. Karena sebenarnya saya kalau dilihat secara kapasitas ilmu pengetahuan
ataupun yang lain itu belum pantas duduk di sampingnya Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pak Kasubag untuk kemudian memberikan ceramah seperti ini. Apalagi di depan ini ada Pak Doktor, ada yang kandidat doktor, ada yang master, ada yang sangat berpengalaman di dunia organisasi Islam. Saya sebenarnya tidak punya kelebihan-kelebihan kecuali dua hal. Yang pertama, kelebihan berat badan. Jadi hanya kelebihan berat badan. Yang kedua, kelebihan saya itu banyaknya kekurangan. Karena itu di kesempatan ini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak dan Ibu semua, baik yang hadir secara langsung di sini maupun yang mengikuti secara virtual di tempat kita masing-masing. Kita berharap apa yang kita sampaikan ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah yang bisa memberatkan amalan-amalan kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan sisa usia kita yang tentu kita menjadi orang-orang yang menjadi daftar tunggu untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu daftar jadi. Jadi cuma kita tidak tahu kapan kita menyusul Pak Andi Amrullah Sekleng yang meninggal kemarin. Tentu beliau meninggal kemarin, kita tidak tahu siapa yang meninggal hari ini, besok, dan seterusnya. Tapi paling tidak bahwa kita semuanya adalah daftar tunggu yang pasti kita akan meninggal. Dan kalau kita meninggal, tidak ada yang bisa kita bisa membantu kita kecuali kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, sekiranya dalam penyampaian ini ada yang kebetulan berbeda pemahaman kita. Salah satu di antara tujuan sebenarnya ini adalah muta'awin. Tujuan pendidikan Islam itu bagaimana bisa bekerja sama dengan semua orang. Berdakwah ini tidak cukup kalau satu organisasi, satu orang, atau satu lembaga. Kita semua harus saling bersatu, berdakwah, dan kita harus kembali memahami apa yang disebut dengan tri kerukunan umat beragama. Saya hampir lupa ini, padahal sebenarnya saya ingin sekali menyampaikan ini, tri kerukunan umat beragama. Kita bagus ke pemerintah, kemudian bagus ke sesama penganut agama selain agama Islam, tapi yang paling penting juga adalah intern umat beragama. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan organisasi kita, kemudian mengecilkan organisasi orang lain, begitu juga pemahaman-pemahaman orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia. Demikianlah tausiah yang telah diantarkan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Andus Haji Mak. Insyaallah dari sekian banyak yang disampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua dan menjadi perhatian bagi kita semua. Banyak hal yang telah disampaikan ke kita semua tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara Jumat ibadah pada pagi hari ini. Pada teman-teman yang ada di madrasah, yang ada di KUA, yang sempat bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bapak-bapak yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai ini. Selanjutnya saya mohon maaf jika sekiranya ada hal yang kurang dalam kegiatan kita pada hari ini, termasuk teman-teman yang ada di madrasah di KUA yang sekiranya jaringan mungkin tidak terlalu banyak mendukung, sehingga sekali lagi saya memohon